Oke, readingan ini untuk Sagittarius Februari 2022. Kita lihat. Trusting your intuition. Aku ngerasa di sini kamu sedang mencari sebuah jawaban akan sesuatu. Mungkin sebagian dari kamu lagi feeling lost. Mungkin kamu lagi bingung untuk memilih sesuatu. Aku ngeliat di sini kayak kamu takut untuk berharap. Sebetulnya berharap selama itu masih realistis itu nggak masalah. Berharap boleh-boleh saja. Selama itu masih ranah realistis. Realistis itu dalam artian kamu tahu itu bisa kamu dapatkan. Kamu punya kemampuannya. Gitu. Making a difference. This is bisa jadi kamu pingin melakukan sesuatu di luar kebiasaan kamu, di luar kerjaan kamu. Tapi lagi-lagi kamu ada rasa takut, ada rasa nggak pede. Dan di sini dibilang, that's okay. Trust your intuition. Apa yang pingin kamu lakukan, lakukan. Kalau memang kamu tahu kamu bisa. Kalau kamu memang tahu kamu mampu. Planting seed. Cari skillnya. Apa yang harus kamu pelajari. Ya kita cuman berharap tapi kita nggak melakukan apa-apa ya. Nggak realistis ya. Jadi kamu harus tahu apa yang harus kamu pelajari. Apa yang harus kamu contoh misalnya kamu pengen punya pasangan yang bukan baik lah, aku nggak suka sebenarnya ngomong baik. Kamu pengen punya pasangan yang kamu bisa punya hubungan yang baik, mulainya dari mana? Apakah kamu sendiri tahu membuat hubungan yang baik itu bagaimana? Mengenali pasangan yang orang yang kamu mau itu seperti apa? Apakah bagaimana kamu ketemu orang-orang seperti itu? Bagaimana kamu menilai orang-orang seperti itu? Nah, itu kan skill yang harus kamu pelajari. Kalaupun misalnya soal kerjaan, ya skillnya. Kamu mau pingin sesuatu yang berbeda apa? Apakah kamu punya skillnya? Kalau kamu punya skillnya, apapun itu realistis. Harapan kamu itu harapan yang realistis. Two of Swords, Eight of Swords. Aku ngelihat di sini kayak kamu takut untuk berharap. Kamu takut untuk melihat realita. Mungkin kamu menginginkan yang tadi aku bilang, kamu menginginkan sesuatu yang berbeda dari apa yang biasanya kamu lakukan. Dan kamu takut ini nggak bakal berhasil. Ya, well, it's normal ya, kita melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kita. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang mustahil juga. Misalnya contoh, kamu orang yang dulunya tidak ngerti sama investasi. Kamu pengen cobain ke orang-orang. Kamu pengen punya passive income dari investasi. Salah nggak? Enggak. Tapi yang harus kamu lakukan apa? Yang harus kamu lakukan adalah belajar bagaimana caranya bisa berinvestasi dengan benar. Aku bukan financial advisor, tapi karena aku pernah jadi banker, investment banker, jadi kadang klien yang datang ke aku pun, ya aku ajarin gitu. Dia bilang, Kak ini gimana caranya, atau coach gimana ya, aku pengen belajar kayak gini. Aku bilang ya, aku bisa kasih kamu bantuan apa yang aku ngerti, sisanya kamu coba cari tahu. Tapi ingat, jangan asal. Kalaupun kamu nonton YouTube, jangan asal. Kamu harus benar-benar tahu orang ini ngerti apa nggak ngerti. Dan ke klienku biasa aku kasih saat coaching, aku kasih tahu, coba kamu belajar ini, kamu belajar tentang ini. Bagaimana kamu
mempelajari, kalau kamu memang mau masuk, kalau kamu orangnya konvensional, contoh ya, kamu nabung pelan-pelan, lalu kamu beli deposito, atau kamu beli bukan beli deposito, masukin deposito, atau kamu beli misalnya government bonds, ya, surat hutang negara, yang dapat fixed income misalnya, atau kamu ikut reksadana yang fixed income kalau kamu memang orangnya konvensional. Itu salah satu contohnya. Kamu kayak kemarin ini, aku sendiri trader, jadi aku kadang suka ngajarin klienku kalau yang memang dia tertarik dalam dunia trading, aku ajarin, nih cara trading tuh kayak gini gitu loh. Jadi hidupmu juga bervariasi gitu loh. Kamu mempelajari banyak hal. Jangan takut sama saat kamu tertarik sama sesuatu hal yang baru, jangan takut. Oke? Page of Wands. Aku ngelihat saat kamu mulai membuka diri, kamu akan fun. Mempelajari apapun itu kamu akan fun. Dan itu akan menjadi kesenangan baru buat kamu nantinya kalau aku lihat. Nah, cuman di sini ada Five of Swords nih. Lagi-lagi masalah tidak percaya diri, tidak yakin sama penilaiannya sendiri. Nah, itu masalah yang harus kamu beresin. Dalemannya tuh ada nih kalau aku lihat. Dalemannya tuh udah tahu kayak gue pengen ini, gue pengen cobain ini. Tapi ada juga sisi lain dari diri kamunya yang bilang jangan deh, lo nggak ngerti. Ya kalau nggak ngerti ya belajar dong ya. Masa nggak ngerti mau nggak ngerti terus? Dari the start ini aku ngelihat kamu tuh kayak orang yang lagi punya pengharapan akan sesuatu. Lagi-lagi aku nggak tahu ini apa. Tapi aku ngerasa walaupun kamu udahlah, aku nggak bisa. Tapi harapan itu di dalam diri kamu terus ada, terus ngetok kamu, terus manggil kamu nih kalau aku lihat. Kayak tiba-tiba kepikiran, kayak gitu loh. Nah kalau udah kayak gitu, berarti udah saatnya tuh kamu coba lihat. Nah di sini dibilang kamu orang yang memang bukan risk taker. Kamu orang yang cenderung konvensional. Jadilah cari sesuatu yang konvensional yang sesuai dengan profil kamu. Aku ngelihat di sini kamu sebenarnya punya niat untuk belajar kok, ada. Ada niatnya tuh ada sebetulnya. Pingin bisanya tuh ada sebetulnya. Tapi ya lagi-lagi yang bikin kamu ngerasa nggak jadi tarsok atau maju mundur itu PD-nya kamu. PD sama apa keinginan nggak sama ya. Kadang kita punya keinginan apa tapi nggak PD jadi nggak dijalanin loh ya. Di sini dibilang akan membuka pintu gerbang baru buat kamu untuk mempelajari sesuatu hal yang baru. Dan di sini juga dibilang kamu harus yakin dan akan ada orang yang datang saat kamu udah buka pintunya dan mau belajar. Akan ada orang yang bisa membantu kamu loh. Asal kamu buka pintunya. Kamu yakinin, kamu jalanin, cobain. Nanti semesta akan mengirimkan orang yang bisa ngajarin kamu pelan-pelan. Jadi kalau aku lihat di sini, memang ibaratnya kamu tuh nanam ilmu. Makanya tadi aku bilang, segala hal, even relationship pun, itu ilmu, itu skill. Kamu pengen punya relationship yang bagus, ya cari skillnya. Coaching, relationship coach. Gimana cara bisa mempunyai hubungan yang baik itu kayak gimana? Dan bagaimana mengatasi konflik-konflik? Dan bagaimana berkomunikasi yang baik? Itu kan skill semua. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya. Semua skill kok. Banyak orang yang menganggap relationship itu nggak perlu skill. Siapa bilang? Itu semua skill. Karena ada yang bisa, dia nggak bisa. Karena yang bisa punya skillnya. Yang tadinya nggak bisa belajar, jadi bisa.
Oke, jadi aku ngelihatnya ya sebetulnya nggak ada masalah di sini. Malah di sini dibilang suruh maju, maju gitu loh. Ini universe suruh kamu maju, udah maju sana. Jangan cuman ketakutannya doang yang digedein. Tapi kamu akhirnya nggak kemana-mana dan kamu nggak lakuin apa-apa, kamu nggak belajar apa-apa. Go ahead, okay? This is your time planting seeds. This is your time to build a new you. Untuk bisa menjadi seseorang yang baru, mempunyai skill yang baru, apapun itu yang kamu tuju. Kalau kamu punya skillnya, orang itu kalau punya skill akan lebih pede kan, apapun loh. Even relationship yang aku tadi bilang, kalau dia tahu, kayak aku nih, aku relationship coach dan aku tahu bagaimana membina hubungan yang baik. So untuk bisa punya hubungan, aku nggak takut. Aku nggak takut salah milih orang. Aku nggak takut hubunganku bisa bermasalah. Karena aku belajar dari masa lalu. Aku belajar bagaimana punya hubungan yang baik itu mulainya dari mana. Apa yang harus aku pelajari. Aku tahu semua. Makanya aku gak takut. Kayak orang misalnya contoh. Orang disuruh public speaking. Ya kalau orang yang gak terbiasa public speaking kan pasti dingin tangannya, deg-degan. Ya itu kan reaksi wajar karena kita tidak terbiasa. Tapi orang yang public speaking saat dia tahu apa yang dia harus ngomongin dan apa yang dia ngomongin itu adalah di ranah ekspertisnya dia. Ya dia pede. Walaupun awalnya nervous, tapi begitu mulai ngomong, dia pede. Karena dia menguasai. Tapi kalau orang yang gak punya skillnya, gak menguasai bidangnya, gimana mau pede? Right? Oke, so intinya jangan takut sama apa yang kamu inginkan. Tapi galilah potensi diri kamu. Carilah skill yang baik. Yang apa yang mau kamu tuju. Oke? So, kita lihat ke depannya lagi gimana di video lanjutannya. Kalau yang kalian bisa akses di membership. Kalau yang belum member, kalian bisa member dulu. Kalian cuma bayar 1 kali 1 bulan. Kalian bisa nonton semua videoku yang hanya 1 kalinya 50.000 dan kamu bisa cancel kapan aja. Oke? So thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.